Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya dari kelas C dengan NIM 2290250094. Di sini saya akan membahas bagaimana bahasa baku dalam lingkungan kampus. Sebelum membahasnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Menurut KBBI, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan resmi yang telah ditetapkan dalam tata bahasa Indonesia seperti AID atau POEB, tata bahasa yang benar, dan pilihan kata diksi yang tepat. Biasanya digunakan pada surat dinas, pidato kenegaraan, artikel ilmiah, dan pembelajaran di sekolah. Fungsi bahasa baku sebagai standar kebahasaan tentunya menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah, berita, dan dokumen formal. Sebagai bahasa pemersatu digunakan di seluruh Indonesia agar komunikasi antar daerah dipahami. Sebagai bahasa pengantar resmi digunakan di sekolah, instansi pemerintah, dan dokumen resmi. Dan sebagai bahasa penanda identitas nasional menunjukkan kesatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa tidak baku seperti menunjukkan keakraban, digunakan dalam percakapan antar teman atau keluarga, menunjukkan identitas sosial atau daerah, misalnya menggunakan logat atau dialek lokal, dan membuat komunikasi lebih santai dan agresif. Sering digunakan dalam media sosial, lagu, atau film. Jadi perbedaannya, bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi santai atau akrab. Kesimpulan, bahasa baku sama dengan bahasa resmi, mengikuti aturan atau bahasa dan ejaan yang benar. Dan bahasa tidak baku sama dengan bahasa non-resmi, digunakan untuk percakapan sehari-hari yang santai. Keduanya sama-sama penting, hanya berbeda konteks dan penggunaannya saja. Penggunaan bahasa baku di dalam kampus. Bahasa baku di kampus berarti menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah resmi atau POEB, tata bahasa, dan kosakata baku. Dalam semua bentuk komunikasi yang bersifat akademik atau formal, tujuannya adalah supaya komunikasi berjalan dengan jelas, sopan, dan profesional. Mahasiswa terbiasa berbahasa dengan benar dan beretika akademik, serta terwujud budaya akademik yang ilmiah dan berwibawa. Bentuk penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus. Bahasa baku digunakan di kampus dalam berbagai konteks komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam kegiatan akademik formal, seperti kuliah dan diskusi ilmiah, presentasi tugas atau skripsi, seminar dan sidang, surat menyurat resmi atas sivitas akademika, penulisan karya ilmiah atau makalah, laporan, artikel, skripsi, dan tesis. Dalam komunikasi resmi kampus, seperti surat menyurat, pengumuman, atau laporan. Dalam penulisan akademik, kuliah, dan diskusi ilmiah, semua karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku, menghindari kata gaul, slang, atau singkatan tidak resmi, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan logis, serta mengikuti kaidah ejaan dan tanda baca yang benar. Dalam forum resmi kampus, seperti musyawarah senat mahasiswa, wawancara beasiswa, audiensi dengan dosen atau pemimpin kampus, gunakan bahasa baku agar terkesan sopan dan profesional. Manfaat menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus seperti menunjukkan sikap sopan dan profesional, meningkatkan kredibilitas akademik, menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan sistematis, memudahkan komunikasi antar mahasiswa dari berbagai daerah, dan menjadi latihan menghadapi dunia kerja dan penelitian. Kapan bahasa tidak baku boleh digunakan di kampus? Nah, bahasa tidak baku tetap boleh digunakan dalam konteks non-formal, misalnya obrolan santai dengan teman, percakapan di kantin atau grup chat kelas, kegiatan organisasi yang tidak resmi. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus mencerminkan sikap ilmiah, sopan, dan profesional. Bahasa baku wajib digunakan dalam semua kegiatan akademik dan komunikasi resmi, sedangkan bahasa tidak baku hanya boleh digunakan dalam situasi santai atau informal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.